Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiktul Emilia, NIM 200810201080. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan timbulnya ide koperasi. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi di dunia. Gerakan koperasi di dunia dimulai pada pertengahan abad 18 dan awal abad 19 di Inggris. Lembaga ini sering disebut dengan koperasi pra-industri. Pada tahun 1844 lahirnya koperasi di Rochdale, Inggris. Pada mulanya koperasi Rochdale memang hanya bergerak dalam usaha kebutuhan konsumsi. Pada 1852 telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris. Sebagaimana koperasi Rochdale, koperasi-koperasi ini pada umumnya didirikan oleh para konsumen. Pada tahun 1862, koperasi-koperasi konsumsi di Inggris menyatukan diri menjadi pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society atau disingkat dengan CWS. Pada tahun 1808 sampai 1883, koperasi berkembang di Jerman yang dipelopori oleh Hermann Schultz, seorang hakim dan anggota parlemen pertama di Jerman yang berhasil mengembangkan konsep badi prakarsa dan perkembangan bertahap dari koperasi-koperasi kredit perkotaan. Lalu pada tahun 1818 sampai 1888 ada pula pelopor yang bernama Friedrich Wilhelm Raiffeisen, seorang kepala desa di Frankfurt-Weierbus di Jerman. Friedrich menganjurkan agar para petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan pinjam yang membentuk koperasi-koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota kumpulan koperasi tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah koperasi di Indonesia. Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Pada tahun 1896, seorang pamung praja Patih R. Arya Wirya Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah bank untuk para pegawai negeri atau yang disebut dengan priai. Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit modal seperti di Jerman. Lalu, pada tahun 1915, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Yang pertama yaitu diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 yang mengatur perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun itu juga dibentuk juga Serikat Dagangan Islam yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Lalu pada tahun 1933, pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi Nomor 21. Peraturan tahun 1933 itu hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum barat. Sedangkan Peraturan tahun 1927 berlaku bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Kemudian, pada tahun 1929,
berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Lalu, pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, lalu mendirikan Koperasi Kumiai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus, namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Lalu, pada tahun 1947, pada tanggal 12 Juli, setelah Indonesia merdeka, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Selanjutnya yaitu pendiri koperasi di Indonesia. Muhammad Hatta, seorang tokoh nasional yang dikenal sebagai pahlawan, negarawan, ekonom, sekaligus proklamator kemerdekaan Indonesia. Lelaki yang lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 tersebut pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Proklamator yang memainkan peran sentral pada saat 17 Agustus 1945 ini dikenal juga mendorong kemajuan koperasi di Indonesia sehingga Bung Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada 12 Juli 1951, Bung Hatta mengucapkan pidato radio dalam memperingati Hari Koperasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu sejarah berkembangnya koperasi di Indonesia. Koperasi pada masa sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1896, Patih Purwokerto yang bernama R. Arya Wira-Atmaja mendirikan koperasi kredit untuk membantu para rakyat yang terlilit hutang. Lalu pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan. Setelah Budi Utomo, sekitar tahun 1911, Serikat Dagangan Islam atau yang disebut dengan SDI dipimpin oleh Haji Samanhudi dan HOS Cokro Aminoto mempropagandakan cita-cita toko koperasi sejenis Waserda KUD. Pada tahun 1929, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Insinyur Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi. Lalu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang, keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. Lalu, koperasi pada masa setelah kemerdekaan. Pada tanggal 12 Juli 1947, dibentuk SOKRI, Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia dalam Kongres Koperasi Indonesia I di Tasikmalaya, sekaligus ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Lalu pada tahun 1960 dengan Inpres nomor 2, koperasi ditugaskan sebagai badan penggerak yang menyalurkan bahan pokok bagi rakyat. Dengan Impres nomor 3, pendidikan koperasi di Indonesia ditingkatkan baik secara resmi di sekolah-sekolah maupun dengan cara informal melalui siaran media massa dan lain-lain yang dapat memberikan informasi serta menumbuhkan semangat berkoperasi bagi rakyat. Pada tahun 1961 dibentuk Kesatuan Organisasi Koperasi bagi seluruh Indonesia. Pada tanggal 2-10 Agustus 1965 diadakan Musyawarah Nasional Koperasi atau yang disebut dengan Munaskop II yang mengesahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 14 Tahun 1965 di Jakarta. Lalu koperasi pada zaman Orde Baru hingga sekarang. Pada tanggal 18 Desember 1967, Presiden Soeharto mensahkan Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Lalu, pada tahun 1969 disahkan Badan Hukum terhadap Badan Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1970 dibubarkannya Gerkopin dan sebagai penggantinya dibentuk Dewan Koperasi Indonesia. Pada tanggal 21 Oktober 1992 disahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Undang-undang ini merupakan landasan yang kokoh bagi koperasi Indonesia di masa yang akan datang. Masuk tahun 2000-an hingga sekarang perkembangan koperasi di Indonesia cenderung jalan di tempat. Selanjutnya yaitu timbulnya ide koperasi. Ide koperasi telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi.
Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi. Secara teoritik, beberapa ide yang melandasi lahirnya prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, altruisme atau sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri, keadilan, keadaan perekonomian negara, dan peningkatan kesejahteraan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.